Dan ia sebagai kepala daerah dituding memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan perusahaan. Saya bersama Ibu Gubernur Maluku Utara, Sherly Chuanda. Ibu Sherly, tadi saya sebelum jeda saya menanyakan apakah Anda juga bisa menjadi seorang ibu bagi masyarakat adat yang kehilangan lahannya untuk perusahaan tambang. Saya ingin dengar jawaban Bu Sherly soal ini. Saya selalu mengatakan saya ini bukan gubernur. Saya ini adalah ibu bagi 1,3 juta warga Maluku Utara. Mau warga adat, apapun itu, saya adalah ibu. Saya juga punya program saat ini sebenarnya sedang dilakukan pendalaman teknis. Saya berencana untuk membagi setiap 1 hektar kepada 1 keluarga. Untuk mereka yang selama ini hidup lahan adatnya diambil untuk kemudian dikonversi menjadi IUP dari pusat, akan kita inventariskan dan kita ganti. Ada program pemerintah juga melalui GTRA untuk pemanfaatan lahan milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat. Kita akan menggantikan untuk memastikan bahwa mereka ada income, karena bagi kita kalau kita di Maluku Utara itu tanah itu adalah penghasilan, tanah itu yang bisa diwariskan, tanah itu tumbuh kelapa, tumbuh cengkeh, tumbuh pala, sumber penghasilan mereka itu kalau petani ya harus memiliki tanah. Saya sangat memahami ketika mereka marah karena sumber penghasilan mereka, penghidupan mereka tiba-tiba diambil tanpa ada kompensasi yang layak dan mereka marah, itu saya pahami. Dan sebagai pemerintah kami akan hadir untuk menggantikan itu. Seberapa besar omongan Ibu ini bisa dipercaya? Saya selalu mengeksekusi apa yang saya janjikan. Dan masyarakat Maluku Utara tahu itu. Bu Sherly, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang karena banyak dari masyarakat yang merasa lelah melihat pengusaha menjadi pejabat dan kemudian semakin kaya untuk kepentingannya sendiri. Betul bahwa kita tidak bisa merasa iri karena dia menjadi pejabat dan sebelumnya sudah kaya. Yes, kita juga tidak ingin seperti itu. Tapi saat ini faktanya adalah begitu banyak pengusaha menjadi pejabat, yang terjadi adalah ia memperkaya diri sendiri, konflik kepentingan antara dia pembuat kebijakan dan kemudian ia memanfaatkan kekuasaan itu untuk kekayaan kroni-kroninya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Sherly ini sesuatu yang rasanya terlalu ideal dan masih harus dibuktikan. Jata misalnya, kembali saya ingin mengutip NGO ini atau LSM ini, temuan Jata menunjukkan pola dukungan pemerintahan Bu Sherly terhadap korporasi tambang meskipun warga harus menghadapi dengan kekerasan, kriminalisasi, intimidasi serta kehilangan ruang hidup akibat serbuan ekstraktif seperti di Maba Sangaji, Halmahera Timur, atau di Pulau Obi dan Halmahera. Tidakkah Ibu melihat bahwa seruan ekologis ini sudah sesuatu yang mendesak? Ini dari perspektif saya ya. Semua yang dikatakan itu, perizinannya itu semua sudah dikeluarkan sebelum saya. Sorry, tetapi Jatam juga mengatakan bahwa ada perusahaan Ibu yang diberikan izin setelah Ibu jadi gubernur, meskipun izin itu dari SDM, dan ini ada relasi kuasa di antaranya. Faktanya tidak ada, itu tinggal dibuka aja di kementerian, bisa dilihat. Kalau di OS itu jelas, kapan izin itu diberikan. Semua izin pertambangan saya itu 2020 ke bawah. Mungkin 2018, 2020, mungkin ada 2022, saya dah hafal. Tapi intinya tidak ada perizinan yang baru keluar. Karena Anda sedang menduduki, karena Anda sebagai gubernur. Ya, semua perizinan yang sudah saya miliki itu sudah ada sebelum saya menjadi gubernur. Dan tahun itu bisa dibuka di OSS, bisa lihat di kementerian, itu transparan, bisa dibuka, itu informasi publik. Jadi bisa dicek saya berbohong atau tidak. Tadi pertanyaan apa? Kalau tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Bagaimana Ibu, karena Ibu memiliki perusahaan tambang, Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu tidak aktif lagi, hanya saham pasif. Tapi bagaimanapun juga perusahaan tambang itu milik Ibu Gubernur, milik Ibu Sherly. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua aparat yang ada di Maluku Utara itu tidak menjadi bagian dari yang melindungi Ibu? Karena semuanya itu milik Ibu kan? Kalau yang saya pahami sih, sebagai gubernur, sekalipun saya mau melindungi perusahaan saya juga tidak punya otoritas untuk itu. Kita gubernur itu tidak memiliki otoritas yang absolut. Kembali lagi, udah izin bukan kita yang keluarkan. Kerusakan lingkungan pun, penutupan dan tidak tutup itu pun bukan kita. Contoh sederhana, kemarin ada sawah yang tergenang.
dari limbah nikel di Halmahera Timur. Saya hanya bisa bersurat kepada Kementerian SDM. Saya pun tidak bisa menutup izin itu. Kemudian dari Kementerian SDM mengirimkan inspektorat turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup saya dan SDM. Kita melihat inventaris di lapangan, ternyata ada dinding damnya dia itu yang jebol. Jadi kalau di nikel itu, limbah nikel itu biasanya ditampung dulu di bendungan untuk kemudian dia turun dengan gravitasi. Jadi harus yang keluar tuh air yang sudah bersih. Nah, temboknya itu either kurang tinggi atau dia pecah, intinya dia turun di saluran irigasi warga. Saluran itu sebenarnya sudah saya persiapkan 2 bulan sebelumnya, sebelum musim tanam, untuk memastikan saya kirim tim PU untuk memastikan bahwa pintu airnya itu tertutup dengan benar, sehingga saluran irigasinya itu tidak boleh limbahnya turun ke sawah. Cuman yang menutup pintu air itu, dia malam itu dia ketiduran, entahlah gimana dia lupa tutup. Akhirnya dia menenggelamkan sawah itu. Masyarakat WhatsApp ke saya, masyarakat bisa WhatsApp saya apa saja dan saya merespon. Dari WhatsApp itu turunlah surat, inspektoran turun, akhirnya kita sepakat tutup sementara sampai mereka perbaiki dulu damnya dan mereka temboknya, embungnya, dan mereka harus ganti rugi sawah. Ya. Dan Intinya akhirnya itu sebenarnya karena gubernur sekarang tidak bisa mengeluarkan izin lagi untuk ya, usaha pertambangan, maka gubernur itu hanya sebagai pengawas. Ya, koordinator. Dan kemudian kalau ada terjadi sesuatu pada perusahaan tambang di sana, gubernur harus menyurat kepada Kementerian SDM untuk menurunkan inspektorat. Pertanyaannya sekali lagi Bu Shirley, apakah ketika satu kelalaian yang terjadi pada perusahaan yang sahamnya Anda miliki secara pasif, Anda akan melakukan hal yang sama? Saya akan melakukan hal yang sama, karena tidak diperlukan hanya gubernur yang bisa lapor ke kementerian. Hari ini warga siapapun bisa lapor ke kementerian. Kementerian bisa kirim siapapun untuk turun, dan kementerian bisa menyegel dan menyetop siapapun tanpa persetujuan gubernur pun. Jadi saya tidak punya wewenang bahkan untuk melindungi perusahaan saya sendiri. Logiknya demikian. Dan kemudian saya ini pejabat publik, saya tidak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah, dan saya tidak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur, tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur. Saya senang sekali waktu itu Bu Shirley, rasanya video itu diambil candid atau mungkin siapapun yang mengambil itu dan mengatakan bahwa jangan pakai nama saya ya, dan jangan kemudian menggunakan nama saya untuk keperluan apapun. Dan dalam peristiwa yang berbeda, Anda mengatakan bahwa saya tidak suka penjilat, something like that. Ya, dipuji-puji. Dipuji-puji gitu. Ini hal yang juga Anda katakan pada perusahaan yang sahamnya Anda miliki secara pasif, ya, supaya mereka tidak menggunakan nama Anda ya, untuk kepentingan mereka. Ya, saya mengatakan kepada semua, kepada saudara saya, saudara almarhum saya, mereka yang menjalankan bisnis yang saya juga pemegang saham, mereka tahu saya ada di posisi yang sensitif, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal XX lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti, sesimpel itu. Otak saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet, karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana. Yaitu? Yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk membangun Maluku Utara. Kami kembali sesaat lagi. Saya